Kalian udah tahu belum Kerajaan Daha? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian semua subscribe dulu ya guys ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih guys. Dalam cerita rakyat Indonesia, khususnya kisah Keongmas, Kerajaan Daha adalah salah satu kerajaan fiksi yang sering disebutkan. Meskipun Kerajaan Daha dalam kisah ini adalah hasil imajinasi, namanya terinspirasi dari sejarah nyata Kerajaan Daha yang ada di masa lalu. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Kerajaan Daha yang bisa ditemukan dalam sejarah dan cerita rakyat. 1. Kerajaan Kediri. Kerajaan Daha sebenarnya merujuk pada Kerajaan Kediri, yang merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Ibu kota Kerajaan Kediri sering disebut Daha atau Dahana. Kota ini adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan yang penting pada masa itu. 2. Raja-raja terkenal. Beberapa raja terkenal yang pernah memerintah Kerajaan Kediri, termasuk Raja Jayabaya, yang dikenal dengan ramalannya tentang masa depan Jawa, dan Raja Kertajaya. 3. Budaya dan sastra. Kerajaan Kediri dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sastra Jawa kuno. Banyak karya sastra terkenal berasal dari masa ini, termasuk Kakawin Baratayuda dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Kerajaan ini juga dikenal dengan seni ukir, arsitektur candi, dan pertunjukan wayang. Di Kerajaan Daha hiduplah dua putri cantik, Candrakirana dan saudara tirinya yaitu Dewi Galuh. Raja Kertamarta, ayah mereka, memutuskan untuk menjodohkan Candrakirana dengan Pangeran Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan. Dewi Galuh yang iri dengan keputusan tersebut merasa sangat cemburu dan marah. Dalam upaya untuk mendapatkan perhatian Raden Inu Kertapati, Dewi Galuh bekerja sama dengan seorang penyihir jahat. Mereka menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Candrakirana. Penyihir jahat itu mengutuk Candrakirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke sungai. Keong emas itu kemudian terbawa arus hingga ke sebuah desa kecil. Di desa itu, seorang nenek tua yang baik hati menemukan keong emas tersebut di tepi sungai dan membawanya pulang. Setiap kali nenek itu meninggalkan rumah, keong emas berubah kembali menjadi Candrakirana dan memasak makanan lezat untuk sang nenek. Ketika nenek itu pulang, dia sangat terkejut menemukan makanan enak di rumahnya setiap hari, dan akhirnya mengetahui bahwa makanan itu dibuat oleh seorang putri yang cantik. Sementara itu, Raden Inu Kertapati mencari keberadaan Candrakirana dengan bantuan dari beberapa orang bijak dan petunjuk gaib. Dia akhirnya sampai di desa tempat Candrakirana tinggal. Dia menemukan Candrakirana dan memecahkan kutukan tersebut dengan kekuatan cintanya yang tulus. Candrakirana pun kembali menjadi manusia, dan Raden Inu Kertapati membawanya kembali ke kerajaan. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Dewi Galuh dan penyihir jahat mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka yang kejam. Pesan moral: kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan hati dan cinta yang tulus akan selalu mengalahkan kejahatan dan iri hati. Juga kesabaran dan ketulusan akan selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya. Ada beberapa fakta unik tentang cerita rakyat Keongmas. 1. Asal-usul cerita. Kisah Keongmas berasal dari Jawa Tengah, Indonesia, dan telah menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan cinta yang tulus. 2. Perubahan wujud. Salah satu elemen unik dari cerita Keongmas adalah transformasi Putri Candrakirana menjadi seekor keong emas. Ini adalah contoh dari elemen magis yang umum ditemukan dalam cerita rakyat dan dongeng, di mana perubahan bentuk seringkali memiliki makna simbolis. 3. Peran nenek tua. Nenek tua yang menemukan keong emas di sungai sering digambarkan sebagai tokoh yang baik hati dan bijaksana. Kehadirannya menyoroti pentingnya kebaikan hati dan kemurahan dalam membantu orang lain. 4. Pesan moral. Cerita Keong Emas memiliki pesan moral yang kuat tentang keadilan dan karma.
Dewi Galuh dan penyihir jahat yang berbuat jahat akhirnya mendapatkan hukuman mereka. Sementara kebaikan dan ketulusan Candrakirana berbuah manis. 5. Adaptasi modern. Kisah Keongmas telah diadaptasi ke berbagai bentuk media modern, termasuk buku cerita anak-anak, pertunjukan teater, dan film. Ini menunjukkan daya tarik dan relevansi cerita tersebut bagi generasi muda. 6. Simbolisme Keongmas. Keongmas dalam cerita ini sering dianggap sebagai simbol dari sesuatu yang berharga dan indah, yang tersembunyi di balik penampilan luar yang sederhana. Ini mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang atau sesuatu tidak selalu terlihat dari luar. 7. Budaya lokal. Cerita ini mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, termasuk keyakinan terhadap kekuatan gaib dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas. 8. Tempat wisata. Di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, ada taman atau tempat wisata yang terinspirasi dari cerita Keongmas, seperti Taman Legenda Keongmas di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Tempat ini menampilkan patung dan instalasi yang menggambarkan cerita tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan budaya yang dimiliki Indonesia melalui cerita rakyat seperti Keongmas. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye guys.